ladang Om ini berapa luas? Luasnya Hampir itu 1 hektar. kurang lebih 1 hektar. Untuk mengelolanya tahun lalu ya. Bukanya Bukanya itu mulai bukanya nebas, habis itu baru nebang, bakar. Tapi kalau untuk mengolah untuk supaya bisa ditanam itu sekitar bulan 7 bulan 7 tahun tahun-tahun ini. ini. Tahun ini. Iya. Soalnya tahun kemarin tidak bisa bakar, kena hujan. Kita tebas, habis itu baru kita cincang purun, dicincang, kumpul gitu, baru bakar sedikit gitu. Jadi tidak dibakar sekaligus gitu. Berapa lama Om proses bakar itu? Butuh waktu berapa lama? 2 bulan. Kenapa lebih milih bakar Om? Ya karena memang cara kita untuk buka lahan itu kan kebiasaannya udah seperti itu. Karena di samping itu kita alat pun tidak ada kan gitu. Buka pakai alat berat, modalnya nggak ada. Nah kalau mulai menanam itu akhir bulan 8. Tapi waktu itu kan kita udah siapkan bibit dulu di polybag. Jadi begitu kita tanam dia 1 bulan dia udah langsung berbuah cabenya gitu. Kalau umur cabai itu mulai tanam sampai panen pertama ya itu 4 bulan. 4 bulan. Iya. Timun itu Sebulan. kurang lebih sebulan udah panen. Untuk perawatan sendiri itu gimana merawat dari cabai timun? Itu kan kita siapkan dulu lahan itu, kita cangkul, terus ditanam. Nah, pada saat penanaman kita pakai pupuk kandang atau kompos. Nah, penyemprotan ya memang rutin gitu. Jarak tanamnya itu pun harus dia jarak, kalau dia rapat tuh kan jamurnya cepat tumbuh. Dia harus kena sinar matahari. Ini ada 10 jenis, 11. 11. Ada cabai, timun, Cuman masih rata-rata baru tanam karena baru buka tuh. peringgi, terong, terus gambas, pare, jagung, bayam. Harusnya Om Bibi kan bekerja juga kan di kebun. Iya. Kebun sawit. Gimana kemudian cara Om sama Bibi harus bagi waktu dengan ngurus lahan segala macam gitu. Ya kalau saya sendiri kan karena saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, terhitung dari bulan 6, bulan Juni. Ya memang saya sendiri itu kan fokus di sini. Nah kalau istri itu Pulang kerja. Kadang sih Selain kalau untuk Bibi lah, artinya Bibi harus bangun pagi, beres-beres rumah dulu, iya. kemudian Bibi pergi kerja perusahaan, habis itu istirahat sebentar, habis itu Bibi langsung ke sini. Langsung ke sini Dan itu dikerjakan setiap hari. setiap hari. setiap hari. Gimana menurut Bibi? Apakah rasanya capek atau berat, gimana Bibi? Oh, Antara kerja di perusahaan dengan di sini lagi tanam. oh, macam mana ya? Kalau kerja tuh ikhlas sih, enggak sih rasanya capek. Yang penting ikhlas ya. Ya memang beda, kita kerja di perusahaan itu kan beda dengan di lahan kita sendiri kan gitu. Kita lebih fokus, lebih enak bekerja di lahan kita Lahan sendiri. sendiri daripada kerja ke Kalau di perusahaan perusahaan. kita kan kita lagi diperintah lagi banyak ini itunya gitu. Apa tujuan awal Bibi dan bapaknya bertani sayur mayur ini? Tujuan kita bertani seperti ini ya memang jelas itu untuk menambah penghasilan ya. Di samping itu supaya kita tidak terlalu tergantung kepada perusahaan. Nah, dengan cara bertani ya kita pun bisa maju. Jadi enggak mungkin selamanya kita kerja di perusahaan kan. Kita juga berharap dengan kawan-kawan yang lain supaya ada niat untuk bertani gitu. Jangan malu jadi petani, karena dengan bertani pun ya kita pun bisa hidup. Nah, ya kita harus bisa melepaskan prinsip tergantung kepada orang kan gitu. Nah,
apa salahnya kalau kita buka usaha sendiri ya. Salah satunya ya bertani ya bisa. Seberapa penting kemudian tanah menurut Om Saudi? Kalau menurut saya tanah itu sangat penting, walaupun itu hanya sedikit, yang penting kita bisa mengolahnya. Percuma kita punya lahan banyak kalau kita pun tidak bisa mengolahnya, ujung-ujungnya nanti kan ke perusahaan larinya semua. Nah, walaupun kita lahan sedikit, nah kita bisa usahakan sendiri ya, tanam sayuran banyak macamnya. Nah, seperti itu menurut saya. Gimana, Bi? Ya sangat penting lah, soalnya kan kita tuh kan hidup di atas tanah. Tidaknya kan tidak mungkin kita kalau bangun rumah kan harus tanah sendiri. Peladang pun harus tanah sendiri. Tidaknya untuk anak cucu kita nanti kan adalah yang dikasih. Kan gitu dia. Kalau harapan saya sih setidaknya kawan-kawan tuh bisalah seperti saya gitu kan. Bisa sisa waktunya tuh dipergunakan lah. Jangan dibawa ngerumpi, jangan dibawa ini. Sayang rasanya, soalnya kan yang kita pikirkan kan masa depan untuk anak-anak kita. Harapan saya sih gitulah, semoga kawan-kawan tuh bisa seperti saya begitulah. Kalau secara keuntungan gimana menurut Bibi? Ya kalau kita lihat sih ya untuk belanja kita sehari-hari itu tutup. Itu karena masih buah pertama. Alasan memilih jenis-jenis tanaman? Ya memang kita milih tanaman itu karena memang tanaman itu kita anggap bisa lebih cepat bisa berhasil, bisa cepat lebih menghasilkan uang gitu. Jadi ya memang kami di sini kan sengaja milih tanaman yang memang Tanaman bisa yang kita cepat. harapkan untuk membantu ekonomi kita di rumah gitu. Itu lagi kita kan tidak beli sayur lagi. Menurut Om sama Bibi besar mana nih keuntungannya? Di perusahaan atau di sini? Ya kerja ke ladang sendiri lah. Kalau menurut aku ya Besar. lebih besar penghasilan kita bertani. Bertani. Kalau dia rata-ratanya kalau sudah rata panen semua sih mampu dia sehari itu 500-600 Satu hari. satu hari. Nah, kalau Bibi di perusahaan satu hari berapa, Bi? 100.000 Iya. ya. Sesuai UMR Satu, Bi. lebih 100% dia. Padahal kita kerja di target sekian. Kayak Bibi kemarin tuh udah hamil besar di target nebas sampai 400 pokok, berarti sekitar 3 hektar yang mau ditebas tuh. Hamil berapa bulan saat itu suruh nebas sampai 400 pohon? 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan ambil besar disuruh nebas 400 pohon. Pokok sawit. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 sampai ke jam 12. Selesai nebas itu apakah kemudian perusahaan memastikan memeriksa kesehatan bibi dan segala macam? Enggak. Tidak ada. Itu tidak ada. Paling udah siap waktunya pulang, pinjer pulang. Hmm. Pernah ada pemeriksaan kesehatan gitu di selama 1 tahun lah, dari awal tahun sampai sekarang? Pemeriksaannya Pemeriksaan maksudnya kesehatan kayak Secara berkala secara gitu. berkala lah kayak gitu, kayak misalnya tensi darah atau enggak ada. Dari Itu perusahaan tidak. ya. Enggak ada. Tidak ada. Paling kita pergi sendiri ke rumah sakit. kliniknya. Klinik kebun. Lebih mudah kemudian memenuhi kebutuhan sehari-hari di rumah sesudah buka ladang ini atau sebelum ini? Lebih mudah sebut sudah buka ladang. Kalau dulu belum buka ladang semua serba beli. Sayur beli, semua beli. Kalau di turut belanja sehari itu untuk sayur habis 50.000. Kalau karena kita udah punya ladang sendiri, sayur sendiri, enggak kita beli lagi, paling enggak kita beli ikan, Beli beras. beli beras. Menekan pengeluaran juga ya, Bi? Kok Ya. pengeluaran enggak terhitung lah kalau di Kalimantan nih. Jauh tinggi. Kalau kita ke Sumatera tuh bawa duit 50.000 ke pasar tuh cukup untuk belanja kita seminggu. Kalau sini 50.000 tuh enggak cukup kadang sehari. Dan hanya satu jenis barang.
Cuma 1 kilo ayam ya. Artinya Bibi sama Om lebih punya kesempatan sebenarnya untuk nabung atau persiapan begitu dana. Kalau beladang sih ya, kalau di perusahaan barat kata gali lubang tutup lubang lah. kita bikin trik apa kan, ngutang kan gitu. Kalau kita ada keperluan di rumah tidak ada uang, ya jalan salah satunya ya ngutang ke tetangga, Tang ke warung, ke warung. koperasi. Kita tidak dikejar-kejar. Kalau kita berladang kan kita tidak dikejar-kejar tukang sayur setiap gajian. Karena gajian kan sekali sebulan ya. Kalau kita bersayur itu gajiannya tiap hari. Oh, iya. Mereka anak-anak Om ngelihat Om sama Bibi, lebih bagus Om sama Bibi kerja di perusahaan atau lebih bagus berladang? Kalau saya perhatikan dengan anak-anak itu, menurut saya lebih bagus berladang sendiri, karena mereka sudah terjamin makan sayur tiap hari. Satu lagi dia kan Kalau kita belajar di Kak. kalau kita di perkebunan, ya kita kan mikir juga, tidak mungkin kita bisa makan sayur tiap hari karena beban kita pada saat gajian itu besar. Karena semua ngebon tuh kan, jadi dia itu dari harga kontan ke harga ngebon tuh kan 30% naiknya. Berarti begitu gaji langsung dipotong. Dan kalau berladang membawa anak-anak juga bisa belajar. Belajar bertani. Dia kan Dan nasibnya nanti udah tua ndak tahu apa kan. ya, Nah, kalau nasibnya bertani kan dia udah tahu bertani. seperti Danu tadi, kemudian Noel yang dibawa ke sini untuk Iya. Mereka lebih banyak waktu lah artinya dengan orang tua. Iya, lebih banyak waktu. Lebih banyak waktu. Ndak banyak pengaruh lingkungan pun kurang lah. Kalau kita di perusahaan itu kan memang agak terbatas lah dengan anak. Karena dari pagi kita sampai sore itu bekerja. Kita pulang dari perusahaan itu kita udah capek, tentu kita akan istirahat. Nah, anak-anak kadang tidak berani mengganggu karena mereka merasa orang tuanya capek kan gitu. Nah, kalau kita berladang ya kita bisa bergabung mulai dari pagi sampai sore. Gitu. Satu lagi, kalau kerja ke perusahaan kan kita ndak bisa ngontrol mereka tuh. Kita ndak lihat apa yang dilakukannya. Kalau kita ke ladang nih kan kita lihat apa yang dia lakukan setiap hari pulang sekolah. Bisa kita lihat. Kalau ke perusahaan tuh kayak Noel tuh besar-besar ke penintipan tuh. Kita ndak tahu apakah benar mereka ngurus anak kita atau enggak kan. Jadi ya kita pun bawa anak-anak itu ikut bekerja ke ladang kita sendiri ya supaya mereka juga bisa merubah cara pikirnya kan gitu. Nah, mungkin bisa jadi mereka merasa bahwa bertani itu sakit, susah. Nah, dengan dasar itulah nanti dia supaya bisa lebih maju lagi kan gitu. Oh, berarti saya tidak mau petani. Ah, saya harus jadi seperti ini gitu. Jadi semacam dorongan gitu. Nah, kalau menurut Om sama Bibi, kalau misalnya cita-cita anak Om sama Bibi kemudian jadi seorang petani, Nah, kalau menurut saya itu tidak masalah, yang penting dia petani berdasi kan gitu. ya. Nah, artinya petani sukses. Ya. Jadi bagi saya mau dia jadi petani tidak masalah, tapi ya dia harus menjadi petani sukses gitu. bukannya Tani berdasi selalu udah pakai dasi. Jadi ya artinya petani berdasi itu kan dia sukses gitu. Kan petani berdasi namanya.